Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Kabo Saibo Xiambing di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang kultur kutu air nih teman-teman. Jadi ini adalah kulturan kutu air gua. Nanti gua bakal jelasin sama teman-teman apa aja yang harus dipersiapkan untuk kultur si kutu air yang ada di tempat gua ya teman-teman, dan teman-teman bisa contoh nanti. Nah ini sekarang gue mau bukain dulu tempatnya. Ini gue tutup biar nggak ada kecoa, biar nggak ada kodok yang bertelur atau kodok yang makan si kutu airnya. Ya teman-teman, kita bukain dulu bentar. Nah, teman-teman, jadi di sini gua ada 3 box styrofoam dan 4 ember. Nah, sebenarnya yang buat kutu air gue itu cuma satu ya teman-teman, cuma satu, yang ini sama yang ini, dua sama yang ini tapi DM, bukan kutu air yang Moina ya, ini DM. Nah, teman-teman, apa sih yang dipersiapkan dalam kultur kutu air ini? Yang gue lakuin adalah, yang pertama di sini gue butuh ini teman, EM4. Ini adalah EM4 pertanian. Itu biasanya botolnya warna pink, cuman kemarin gue kan masih ini, gue minta sama temen gue setengah, jadi gue pakai botol yang lain. Ini EM4 perikanan teman-teman, EM4 perikanan yang botolnya warna pink. Nah, jadi untuk pakannya si kutu air itu kita butuh air hijau. Air hijau itu kita dapatkan dari EM4 ini dan lele. Jadi di sini gua selain kutu air juga lele, teman-teman. Jadi di styrofoam ini nanti bakal gue kasih benih lele yang baru ya teman-teman. Jadi makanya gue sekalian tag video. Jadi di styrofoam ini gua sudah endapkan air sekitar 3 hari yang gue kasih larutan EM4. Jadi airnya sekarang udah mulai agak gimana ya, keruh gitu dan banyak jentik nyamuk. Itu pertanda kalau udah kita bisa tabur benih lele. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman beli starter kutu airnya, jadi teman-teman harus nyiapin air hijaunya dulu. Begitu di sini teman-teman. Nah, ini yang ember 4 ini adalah lele. Ini airnya sudah hijau. Jadi hijaunya itu begini teman-teman. Nah, ini teman-teman, hijau. Nah, air hijau begini, ini adalah yang kita jadikan makanan si kutu air. Nih gua ini lagi. Mana yang udah hijau banget ya? Tuh, air hijau begini. Nah, itu udah gue kasih EM4 kemarin 3 hari yang lalu. Nah, jadi tadi gue udah beli benih lelenya teman-teman. Ini gue pakai benih lele yang masih kecil. Ini nggak tahu ya, gue ukuran lele gue nggak tahu. Nah, ini tinggal gue tuang aja ke situ. Ini nanti teman-teman kira-kira 2 atau 3 hari si air udah mulai hijau teman-teman. Tapi kalau udah dikasih lele dan udah masuk ke 4-5 hari, itu airnya baru bisa dipakai teman-teman. Nah, ini gua tutupin juga atasnya lelenya biar nggak ini ya teman-teman, biar nggak bocor. Nah, ini gua tadi ngeliat lele belang-belang, warnanya bagus juga. Karena ember gue yang sebelah sana masih kosong. Ini gue kasih ke ember. Nah, caranya itu teman-teman, cara ngasih air hijaunya itu gimana sih? Jadi ketika air ini udah hijau,
air lele yang teman-teman siapin udah hijau. Jadi teman-teman siapin aja box, atau bisa pakai box styrofoam, bisa pakai terpal, bisa pakai semen. Teman-teman kasih kutu air, tapi usahakan jangan ada jentiknya ya airnya. Jadi udah teman-teman kasih starter kutu air, dan teman-teman kasih air hijau sampai di kolam kutu air ini airnya keruh, atau ya semi hijau lah, atau hijau pekat juga nggak apa-apa. Jadi itu biarkan sampai beberapa hari sampai air bening lagi, baru teman-teman tumpahin lagi air hijau dari si lele tadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu ngasih air hijau ke kolam kutir, sekaligus ngurangin air hijau yang ada di kolam lele. Jadi kan kalau misalnya box styrofoam ini gue yang ini, gue kasih air hijau dari sini, ini bisa sampai setengah teman-teman, bisa sampai setengah habisnya. Terus gue tambahin air baru ke lele tadi, gue tambahin air baru, dan gue tambahin lagi E4 nya gitu. Jadi berotasi terus teman-teman, itu 2-3 hari gitu terus. Ini kayak gini nih, ini kutu air nih. Nah ini kan kemarin hijau, nah ini udah mulai agak bening nih teman-teman. Nah ini kalau besok kalau udah bening banget, baru gua tambah air hijau dan gue biarin gitu loh. Gitu teman-teman. Nah teman-teman tanya, kalau si kutirnya ditambahin air hijau terus, misalnya bisa sampai setengah ember, kan airnya naik tuh, nanti kan meluap, kutu air otomatis kebuang. Pasti teman-teman nanya gimana caranya. Caranya adalah sebelum misalnya airnya udah bening, sebelum sebelum teman-teman kasih air hijau dari air lele, jadi teman-teman saring dulu sekalian buang air. Jadi teman-teman pakai saringan kutir, teman-teman buang dulu airnya. Jadi kayak disaring gitu biar kutirnya nggak ikut. Baru kutirnya taruh lagi, atau bisa teman-teman pakai untuk ke ikan, baru tambahin air hijaunya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi simple banget. Kalau untuk kolam teman-teman bisa pakai box styrofoam, bisa pakai dari terpal, bisa pakai kolam semen, banyak. Yang penting kutu air itu tempatnya nggak terlalu sempit, yang penting luas, dan usahain jangan terlalu pendek airnya teman-teman, karena takutnya kalau panas dia kepanasan terus mati gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman butuh E4 untuk merangsang si air menjadi hijau, dan lele juga untuk merangsang air semakin hijau, bagus lah istilahnya. Kalau lelenya normal, kalau gue di sini lelenya gue kasih makan sehari sekali pakai pelet lele. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton. Salam satu hobi. Dadah.